Oke, selamat pagi, selamat datang di kelas Kimia Dasar 2. Kemarin kita sudah belajar mengenai hukum termodinamika 1 dan 2 dan sudah mempelajari tentang termodinamika entropi ya. Entropi untuk entropi sistem dan entropi lingkungan serta entropi universe atau delta S saja gitu ya. Nah, di hari ini kita akan membahas mengenai 1, 2, dan 3 soal seperti itu supaya kita lebih mengerti bagaimana penerapannya dalam penyelesaian soal. Oke, untuk soal nomor 1, dari data nilai entropi standar pada tabel di bawah ini. Jadi ada 8 senyawa yang bisa dilihat di sini. Oke, ada 8 senyawa dengan nilai entropi standarnya atau S, ada nolnya di atas ya, dalam satuan joule mol per Kelvin. Di situ ada CaCO3, CaO, CO2, N2, H2, NH3, Cl2 dan HCl dengan nilainya masing-masing ya. Nah, soalnya itu adalah hitunglah perubahan entropi dasar untuk reaksi berikut pada 25 derajat Celcius. Nah, itu ada reaksi CaCO3 yang terdisosiasi menjadi CaO dan CO2. Kemudian yang B, reaksi pembentukan NH3 dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Kemudian yang C itu adalah pembentukan. Jadi yang A ini reaksi disosiasi, B sama C itu reaksi asosiasi ya reaksi pembentukan ya. Kalau ini disosiasi, B dan C asosiasi atau pembentukan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. 2000 years later. Yang A itu kan reaksinya CaCO3 solid terdisosiasi atau terurai menjadi CaO solid ditambah dengan CO2 gas. Nah, dari reaksi ini sudah setara ya, karena Ca di kiri sama di kanan 1, C di kiri sama di kanan 1 sama, kemudian O di kiri 3, O di kanan 1 tambah 2 3. Jadi reaksi ini sudah setara. Jadi tidak perlu ada penyetaraan reaksi lagi karena sudah setara ya. Nah, kemarin kan untuk menentukan delta H dari si sistem atau si reaksi tersebut, delta H lagi, mohon maaf, entropi dari sistem ya, delta S standar dari sistemnya itu kan dari reaksi tersebut gitu ya, itu kan sama dengan perkalian atau sigma dari si koefisien dikali dengan S standar dari reaktan ya, reaktan, kemudian produk dikurang dengan sigma dari koefisien dikali dengan S standarnya dari entropi standarnya dari reaktan. Jadi sama seperti perlakuan yang sebelum-sebelumnya untuk entalpi dan teman-temannya itu atau energi dalam. Jadi untuk nilai sistemnya itu selalu produk dikurang reaktan, koefisien dikali entropi standar atau sesuatu yang standar tersebut dikali dengan koefisien dikali dengan entropi standar dari si produk dikurang dari entropi dikali entropi standar reaktan dikali koefisien, dan semuanya tuh kalau ada produknya 3 itu jumlahkan 3-3-nya, terus dikurangi dengan misalnya reaktannya 2 ya 2 gitu kan. Kalau untuk yang di sini ini kan produknya reaktannya 1, produknya 2 gitu ya. Nah, tadi kan dari soal punyanya si CaO itu, saya taruhnya di bersebelahan aja biar kelihatan. Jadi punya CaO itu 39. Jadi kan CaO sama CO2. Jadi kita ambil yang ini sama ini ya. Nah, kalau yang ini kan untuk CaO itu 39
karena dia semuanya satu-satu ya, koefisiennya satu-satu, jadi saya kalinya dianggap semuanya 1 mol begitu ya, karena semua koefisien. Jadi sebelum dikali di sini saya taruh di atas ini koefisien kira-kira kita 1, jadi kita samakan dengan molnya itu sama dengan 1 mol begitu ya, maksudnya begitu. Oke, nah untuk reaksi ini CaO itu 39,8, saya kalikan dengan 1 mol dikali 39,8 Joule per mol Kelvin ya, ditambah dengan, masih ditambah karena produknya 2 CO2. CO2 itu ini ya 213,6, 1 mol dikali 213,6 Joule per mol Kelvin, terus dikurangi 1 mol karena ini cuma 1 ini ya, jadi kita ngambil nilai CO3 nya 92,9 dikali 92,9 Joule per mol Kelvin. Oke, karena semuanya sama-sama 1 mol saja, jadi kita tinggal untuk besar satuannya nggak terlalu ribet, berarti tinggal dikali ini. Nah, terus karena ini semua satu-satu, jadi kan tinggal dijumlahkan gini ya. Jadi 39,8 ditambah 213,6 dapatnya itu 253,4 ya. 4. Tapi satuannya udah berubah jadi Joule per Kelvin. Kemudian dikurangi ya udah 92,9 Joule per Kelvin gitu ya. Oke. 253,4 dikurang 92,9 itu sekitar 160,5 Joule per Kelvin. Ya, jadi cuman untuk nilai delta reaksi atau si sistem reaksi tersebut kita dapatnya plus sekitar 160,5 Joule per Kelvin. Jadi reaksinya bisa dikatakan reaksi spontan karena nilainya lebih dari 0 atau nilainya tidak negatif seperti itu. Oke, selanjutnya untuk reaksi dari si yang B ya, N2 menjadi ditambah dengan 3H2 menjadi 2NH3. Di situ reaksinya sudah setara atau belum kita lihat dulu. Untuk di kiri N-nya itu ada 2, di kanan N-nya 2. 2 dikali N ya. Berarti N-nya sudah. Kemudian hanya ada 3 dikali 2 6. Berarti di sini yang di kiri 6, di kanan 2 dikali 3H berarti 6 juga ya. Berarti sudah setara ya. Sudah setara, jadi N nya di kiri 2, di kanan 2, di kanan untuk hanya itu di kiri 6, di kanannya 6, berarti sudah setara untuk reaksi yang B. Sehingga tinggal kita hitung saja untuk delta H reaksinya itu 2 mol, karena kan tadi untuk NH3 nya kan 2 ya, jadi kita 2, 1, 3, berarti yang ini 2 mol dikali entropi standar NH3 dikurang 1 mol karena kan tadi N2 koefisiennya 1, jadi dianggap molnya 1. Kemudian entropi standar N2 nya yang sudah diketahui di tabel, kemudian yang H2 nya itu dikali 3 mol karena koefisiennya 3. Jadi saya udah masukin nilainya, jadi ini 2 dikali 193,0 sesuai tabel, 1 kali 192 dan 3 dikali 131, jadi dipotong molnya saja ya. Oke, jadi di sini dapat 386 Joule per Kelvin
dikurang 192 ditambah 393 ya, Joule per Kelvin. Jadi 386 dikurang 'Oke, ini dapatnya sekitar 585. Semuanya itu dalam Joule per Kelvin, dapatnya sekitar minus 199 Joule per Kelvin. Jadi untuk reaksi pembentukan dari si amonia NH3 itu nilainya negatif, artinya dia tidak spontan. Dan reaksinya juga, karena biasanya pada umumnya reaksi pembentukan yang term and conditionnya dibentuk sendiri oleh si manusia itu ya mungkin hampir kebanyakannya karena kan dibuat gitu ya, berarti nilainya kebanyakan tidak spontan, karena kita harus membuat compact dua, atau kita harus menyatukan dua senyawa yang tadinya tidak sedikit tidak beraturan menjadi harus beraturan dalam satu molekul. Kalau secara prinsip dasarnya seperti itu kan. Kalau kita menyatukan dua orang begitu, berarti ada banyak hal yang mesti harus kita cocok-cocokkan gitu kan, kayak misalnya kalau orang dan dulunya sendiri terus pacaran terus dia menikah begitu ya, kan ada beberapa sifat yang mungkin dihilangkan yang tidak baik gitu ya. Hal tersebut juga berlaku mungkin sama dengan molekul seperti itu. Oke, untuk yang C itu reaksi pembentukan juga, dan kita lihat apakah dia minus atau plus atau positif, itu tergantung dari perhitungan yang ada. Jadi di situ untuk reaksi yang C sudah setara atau belum ya? Setara lah ya, karena di kiri hanya 2, di kanan hanya 2, di kiri hanya Cl-nya 2, di kanan Cl-nya udah 2, berarti it's okay lah, sudah setara. Jadi untuk delta S reaksinya itu ya tinggal dikali mol dan dikurang dari produk dikurang reaktan ya. Jadi tinggal 2 mol dari si HCl dikurang 1 mol dari si reaktannya H2 sama Cl2. Nah, tadi diketahui itu si punyanya si HCl itu 187, 2 mol dikali 187,0 Joule per mol Kelvin, terus dikurangi 1 mol dikali H2 nya 131 ya, Joule per mol Kelvin, kemudian ditambah 1 mol dikali dengan 223,0 Joule per mol K. Oke, tinggal dipotong. Pokoknya semua molnya itu dipotong biar cuman sisa Joule per Kelvin. Jadi 187 dikali 2 itu 374. 374 dikurang, saya langsung aja biar satuannya 1. Ini 131 ditambah 223. Semuanya adalah Joule per Kelvin gitu ya. Berarti 374 dikurang 131 ditambah 223 itu nilainya 354 Joule per Kelvin. Itu nilainya sekitar 20 Joule per Kelvin. Untuk reaksi pembentukan amonia dari gas hidrogen dan gas nitrogen itu reaksinya spontan, jadi tidak perlu untuk dilakukan suatu sistem khusus kalau menurut kita ya. Jadi benar-benar dia bisa secara alamiah, ketika N2 ketemu H2 bisa terjadi reaksi dengan entropi standar reaksinya atau entropi sistem dari reaksi tersebut adalah 20 Joule per Kelvin.
Oke, kita mulai lagi dengan soal berikut. Itu hitung berapa besar perubahan entropi untuk penguapan 1 gram air pada titik didihnya. Diketahui kalor penguapan air adalah 226 kJ per gram. Oke, nah ketika air menguap berarti air dari liquid ya. Iya. Jadi ketika si H2O itu dia di liquid ya, jadi reaksinya tuh cuman gini, terus dia berubah jadi H2O gas ya. Ya reaksinya seperti itu, kan dia evaporating ya, atau menguap, berarti dari cair menjadi gas gitu pada titik didihnya. Titik didih air kan 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin ya. Nah di sini kita hanya perlu mengetahui, kan nilai yang diketahui kan cuman kalor nih, kalor penguapan air sekitar 2,26 kJ per gram. Oke, kemarin kita sudah mengetahui, oke kita ditulis diketahui dulu lah, diketahui reaksinya itu seperti ini, H2O liquid berubah menjadi H2O dengan delta H-nya itu 2,26 kJ per gram itu ya. Nah kemudian 2,26 kJ per gram, kemudian suhunya itu kan kita ketahui 100 derajat Celcius ya, atau sekitar 273 ditambah 100 dalam kurung Kelvin berarti 373 Kelvin, seperti itu ya. Nah, jadi data kita di sini cuman entalpi penguapan sama si suhu. Nah, kemarin kan ditanyakan, yang ditanya diketahui lagi, yang ditanya itu kan delta S-nya gitu ya. Delta S dari si lingkungan ini apa? Berarti bukan lingkungan, sistem ya. Berarti untuk menghitungnya itu kita tinggal menggunakan itu aja lah. Disuruh itu kan berapa besar perubahan entropi gitu. Nilainya yang di sini sistem ya, sistem. Jadi kita melihatnya sistem dari si sistem penguapannya, berarti penyelesaiannya kemarin kan rumusnya itu Q-ref dibagi T ya. Nah, sedangkan kita punya cuma delta H. Nah, untuk reaksi ini itu tekanannya tetap, P-nya tetap ya. Nah, berarti kan kalau Q tetap itu per T, berarti Q tetap itu kan sama dengan delta H ya. Berarti delta H per T untuk sistem ini. Jadi sama dengan, ya kita tinggal masukkan nilai aja sih, delta S-nya sama dengan 2,26 kali 10 pangkat 3 Joule per gram dibagi 373 Kelvin. Jadi dapatnya sekitar 2,26 kali 10 pangkat 3, dapatnya sekitar 6,06, satuannya itu Joule per Kelvin gram ya. Itu untuk soal latihan yang kedua. Oke, untuk nomor 3 itu soalnya seperti ini. Pada sintesis amoniak untuk reaksi berikut dengan delta H sekian, tentukan apakah reaksi tersebut berlangsung spontan pada 25 derajat Celcius atau tidak. Nah, di situ ditanyakan untuk sintesis amoniak, berarti kan sistemnya sintesis amoniak, berarti di dalam sistem delta H-nya itu sudah minus ya. Jadi dia reaksinya eksoterm ya. Nah, kemudian kemarin
Oke, jadi kita tulis dulu. A few moments later. Oke, jadi kita ketahui dulu apa saja yang diketahui. Berarti kan untuk delta H-nya itu minus 92,6 kilojoule. Ya, kilojoule saja ya yang diketahui. Oke lah, kilojoule. Jadi ini reaksinya kita tahu eksoterm. Nah. Terjadi di sistem ya. Oke, itu dulu. Kemudian kita tahu bahwa suhunya adalah 25 derajat Celcius. Sama dengan 273 ditambah 25 ya, Kelvin. Jadi 298 Kelvin. Nah, di situ ditanya reaksinya spontan tidak. Nah, reaksi spontan atau tidak itu dilihat dari nilai dari si delta S lingkungannya. Lingkungannya seperti apa? Nah, penyelesaian yang akan kita buat itu begini. Kan di sistem nilainya sudah minus ya. Lalu kemarin untuk delta S sistem lingkungan itu sebelum dilanjutkan, jadi untuk delta S lingkungan itu nilainya minus delta H dari sistem. Kenapa? Karena kan kemarin sudah dinyatakan bahwa kalau ini sistem, ini lingkungan, begitu. Nah, kalau sorry, ini delta S ya. Atau bagaimana ya, saya bingung. Jadi sebelum masuk ke sini kita mengerti ini dulu deh. Jadi untuk kalor sistem keluar itu berarti kan minus ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya nanya kalor lingkungan itu dari yang diketahui kalor sistem, berarti Q lingkungan itu sama dengan minus Q sistem, gitu ya. Nah, kalau misalnya pada tekanan tetap, berarti kan kalau pada P tetap kan QP sama dengan delta H ya. Berarti hubungan ini juga bisa jadi kalau delta H lingkungan itu sama dengan minus delta H sistem, itu ya. Nah, berarti untuk nilai delta S-nya itu, untuk delta S lingkungan itu sama dengan minus delta H sistem dibagi suhu ya. Jadi delta H sistem di sini kan minus, berarti kan masukin aja sih minus 92,6 kilojoule dibagi 298 Kelvin. Oke, jadi sekitar dapatnya itu sekitar 311 ya. Ini kan tadi kilojoule saya hapus, terus saya kali 1000, jadi dapatnya nanti kan 9123, berarti 9260 bagi 298, 6260 dibagi 298 itu dapatnya 311 joule per Kelvin, begitu ya. Jadi 92,6 kali 1000 itu, karena kan tadi satuannya kan kilojoule ya, satuannya kilojoule, kita bawa ke joule berarti kali 1000, dapatnya kan 92.600 dibagi 298 dapatnya 310,7 joule per Kelvin. Ya udahlah, kita samain tetap aja 310,7 joule per Kelvin. Nah, selanjutnya itu kan
Ini delta S lingkungan. Disuruh itu kan delta S saja ya. Delta S saja. Kan delta S universe atau yang kemarin saya sudah bilang delta S saja itu, delta S kan sama dengan delta S lingkungan ditambah delta S reaksi ya. Nah, delta S lingkungan kan kita udah dapat nih sekitar 310,7. Orang dengar sih putih. Oke, jadi untuk delta S universe-nya itu kan delta S lingkungan ditambah delta S reaksi. Nah, delta S lingkungan kan 310,7 sekian gitu ya. Kita masukkan. Terus untuk delta S reaksi kan udah kita hitung sebelumnya untuk reaksi yang sama. Untuk reaksi CN2 ditambah 3H2 tambah 2NH3 itu dapatnya kan minus 199. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Berarti tambah minus 199 Joule per Kelvin. Oke, dapatnya itu sekitar 310,7 dikurangi 199. Jadi dapatnya 111,7 Joule per Kelvin. Jadi untuk reaksi pembentukan amonia dari gas hidrogen, dari gas nitrogen, sebentar, oke, gas hidrogen dan gas hidrogen menghasilkan amonia itu reaksinya adalah spontan karena nilai delta S universe atau delta S keseluruhannya itu adalah positif. Oke, untuk pembahasan latihan soal hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi materi untuk energi bebas Gibbs untuk pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.